Halo semuanya, nama saya Aryo Agustianto Wibowo. Saya mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang ampere meter. Apa sih itu ampere meter dan apa fungsinya, bagaimana menggunakan alatnya, akan kita pelajari dalam video kali ini. Oke, langsung aja ke video pembahasan. Alat ukur listrik. Nah, alat ukur listrik di sini kan ada ampermeter dan voltmeter. Tapi untuk di video kali ini kita akan belajar mengenai ampermeter, dan diharapkan kalian nanti setelah mempelajari ampermeter kalian bisa mengerti apa itu fungsi ampermeter, terus bagaimana cara membaca skalanya, begitu. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Nah, berikut ini adalah ampermeter. Bisa dilihat dari gambarnya, itu merupakan alat ampermeter. Ampermeter di sini berfungsi untuk mengukur besar arus listrik. Lalu ampermeter ini dipasang secara seri pada rangkaiannya. Nah, dalam rangkaian ampermeter ini biasanya dilambangkan dengan huruf A seperti yang ada pada gambar. Jadi setiap alat yang ada huruf A-nya atau pada alat yang ada di tampilan ada huruf A, itu berarti alat untuk mengukur ampermeter gitu. Nah, jadi seperti inilah bentuk rangkaian dari ampermeter, yaitu disusun secara seri atau tidak ada cabang sama sekali. Bisa dilihat pada tampilannya. Nah, yang namanya alat ukur pasti dia memiliki skala. Nah, di sini ampermeter pun juga demikian. Tapi bagaimana sih cara baca skala di ampermeter? Nah, bisa dilihat di gambar. Nah, untuk angka min 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25 itu adalah skala utamanya. Nah, untuk skala terbesarnya itu ada di 25 dan skala terkecilnya adalah min 5. Nah, terus untuk yang 5A, 1A itu adalah batas ukurnya, yaitu ada 1 ampere dan 5 ampere. Nah, untuk mengukur hasilnya nanti kita ada rumusnya nih. Pertama nih, hasil ukurnya yaitu skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum terus dikali sama batas ukurnya gitu. Nah, di sini kita ada contoh soal nih untuk menentukan besar arus yang mengalir pada lampu. Bisa dilihat di sini arus yang ditunjuk adalah 70. Nah, untuk skala maksimumnya yaitu adalah 100. Nah, kita gunakan rumus yang tadi. Skala yang ditunjuk yaitu 70 dibagi skala maksimum 100 dan dikali batas ukurnya. Dilihat nih batas ukurnya berapa? Batas ukurnya yaitu 5 ampere, berarti dikali 5 ampere. Maka dapatlah hasil seperti ini. Nah, begitu. Nah, seperti itulah penjelasan terkait ampermeter dan contoh soalnya. Supaya lebih jelas, mari kita melakukan percobaan secara langsung pada baterai ya. Kita akan mengukur kuat arus pada baterai. Mari ke video selanjutnya. Ini adalah alat ukur arus dan tegangan. Namanya basic meter yang kita gunakan ya. Basic meter ini memiliki dua fungsi, yaitu bisa sebagai ampere meter dan bisa sebagai voltmeter. Nah, tinggal kita geser. Nah, jika hurufnya A, maka itu adalah ampere meter, dan V itu adalah voltmeter. Nah, ada beberapa bagian dari basic meter ini yang harus kalian ketahui. Yang pertama, di sini ada 4 colokan. Itu adalah terminal positif yang juga berfungsi sebagai batas ukur. Nah, terus di bawah ada 1 colokan, itu adalah terminal negatif. Dan kemudian ada skala. Skalanya di sini ada 2 macam. Ada yang 0 sampai 50 dan ada yang 0 sampai 100. Jadi nilai skala terbesarnya yaitu 50 dan 100. Nah, oke, kita langsung saja mempelajari cara menggunakan atau cara menentukan hasil pengukuran arus menggunakan ampere meter.
Nah, kita di sini siapkan ampermeter, baterai, dan kumparan yang berfungsi sebagai komponen yang akan kita ukur kuat arusnya. Dan tidak lupa juga ada kabel penghubung. Pertama-tama kita buat dulu rangkaiannya. Ingat, rangkaian ampermeter itu seri seperti materi yang di awal tadi. Nah, yang merah ini untuk positif, yang hitam untuk terminal negatif. Nah, langsung saja pertama kita hubungkan dari baterai ke yang positif ampermeter. Nah, kita pilih dulu terminal yang paling atas atau batas ukur yang paling tinggi. Nah, di sini ada 5 ampere, 1 ampere, 100 miliampere dan 100 mikroampere. Nah, saya selalu pilih batas tertinggi dulu. Nah, terus terminal negatif kita hubungkan ke kumparan, dan dari kumparan kembali lagi ke baterai. Nah, sekarang kalian perhatikan ini rangkaiannya seri ya. Jadi tidak ada yang bercabang. Dari baterai ke ampermeter. Nah, keluar ke kumparan, dari kumparan kembali lagi ke baterai. Ini berarti sudah seri. Nah, kita baca nih berapa arus yang masuk atau arus yang mengalir. Nah, perhatikan pada skalanya penunjukan jarumnya masih di angka 0. Nah, jika kasus seperti ini kita bisa geserkan arus ukurnya ke batas yang lebih kecil atau lebih teliti. Nah, contoh kita geser ke 1. Nah, sudah bergerak sedikit. Coba perhatikan. Nah, tapi ini masih terlalu kecil. Semua kita mau ingin terlihat lebih jelas. Nah, kita geser ke batas ukur yang lebih kecil atau yang lebih teliti. Nah, sudah terlihat ya. Sekarang sudah terlihat lebih jauh dari sebelumnya. Menuju ke angka berapa atau ke skala berapa. Perhatikan, kalian boleh skala atas atau skala bawah. Misalkan kita pilih skala atas ya. Berarti di sini mulai dari 0, 10, 20, 30, 40 dan 50. Dan berarti satu skala itu ada 10 garis. Nah, berarti satu garis itu nilainya 1. Jadi 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi satu garis itu bernilai 1. Tapi kalau kita pakai skala yang di bawah, 0, 20, 40, 60, 80, dan 100. Jadi itu satu garisnya itu bernilai 2. Oke, sekarang kita perhatikan, kita akan menentukan ukuran dari arus yang mengalir ya. Kita pilih skala yang di atas ya. Nah, 22. Jadi skala yang ditunjuk oleh jarum pada ampermeter ini yaitu 22. Jadi perhatikan pada skalanya. Nah, kita tulis skala yang ditunjuk supaya tidak lupa, 22. Nah, sedangkan skala maksimum yaitu 50. Dan batas ukur yang kita pakai yaitu kita di 100 miliampere. Nah, kita tulis batas ukurnya ya adalah 100 miliampere. Nah, untuk menentukan arus yang mengalir kita gunakan rumus seperti yang di awal tadi, yaitu skala yang ditunjuk per skala maksimum dikali batas ukur. Oke, kita masukkan 22 per 50 dan batas ukur yaitu 100 mA. Untuk 2 hasilnya yaitu 44 mA. Nah, ini satuannya masih mengikuti satuan batas ukur yang kita pakai. Jika kita ingin ubah ke ampere, hasilnya yaitu 0,044 ampere. Nah, itu tadi video pembahasan dari saya. Semoga
dapat bermanfaat bagi kita semua ya. See you.